kenapa saya harus mau menikah dengan orang buta? Lalu kemudian kan mereka berpikir hidup saya akan lebih banyak kesusahan, lebih banyak kesedihan, lalu kemudian juga ada banyak berat lah gitu. Kenapa Hana bilang Hana pacar keempat? 3 pacar sebelumnya putus karena orang tua nggak setuju. Saya ditolak, dihina, pokoknya banyak hal lah. Termasuk sekolah juga dipersulit dan seterusnya. Banyak tantangan dari keluarga dia, tetapi saya lamar. Saya datang ke orang keluarganya, datang ke keluarganya untuk minta dia. Suami saya ada banyak untungnya. Misalnya saya pergi ke Bali, ya kan? Di Bali kan everyday is holiday, Bu. Orang pakai baju pokoknya semuanya, ya kan? Ya kan pernah satu kali kami di dalam lift. Nah, kan biasa ada suami istri, lalu kemudian ternyata masuklah cewek, bajunya, ya kalau Pak Edi kan kalau nggak dilihat sayang Pak, betul nggak? Tapi saya harus mengendalikan pikiran saya. Ini kan Pak Edi kan, aduh nggak dilihat mubazir nih. Nah, tapi kan kalau sama Pak Edi, puji Tuhan, aman ya kan? Jadi suami saya nggak pernah lirik gitu-gituan kan? Kayak gitu loh Pak. Aman aja saya. Jadi kita jangan lihat yang mungkin memang kesulitannya, tapi lihatlah sesuatu yang menarik, sisi baiknya. Setiap istri bisa melihat sisi baik dari suaminya. Seorang suami juga bisa melihat sisi baik dari istrinya. Nah, selama kita melihat kejelekannya, pasti akan muncul perbedaan yang semakin jauh dan akhirnya ribut terus, gitu kan? Kalau Hana lagi marah, saya diam. Nanti kalau saya marah, dia diam, gitu. Nah, jadi nggak ada keluar dari kami pacaran sampai hari ini kata-kata kayak monyet lu, babi lu, nggak ada dari mulut kami. Saya marah, udah kamu datang peluk saya, cium saya pasti reda. Udah. Jadi kalau kita ada perbedaan pendapat, dia marah, saya tahu dia marah nih. Dia nggak marah, nggak lempar apa, nggak apa. Saya peluk dia, saya cium, udah baik. Saya mau tunjukkan bahwa seorang yang mengalami masalah berat seperti saya, penyandang disabilitas netra, saya seorang tunanetra, saya bukan seorang yang gagal. Dan waktu papa mama ngobrol, nih kalau sudah besar mau jadi apa? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya udah besar mau jadi apa? Tuhan hanya jawab, jadi orang. Betul juga ya, nggak mungkin saya kecil orang gara-gara buta, besar jadi dakocan, ya kan? Jadi betul kata Tuhan orang, ya saya pegang. Nah, waktu kita ketawa, endorfin yang muncul. Kalau kita marah, kortisol. Nah, kalau kortisol muncul terus, kita stres. Kalau pembuluh darah kita bagus, pembuluh darah kita jelek, langsung kena stroke. Bukankah tambah udah nggak dapat gaji, stroke lagi? Mau dapat uang dari mana? Ya kan? Tambah susah lagi. Nah, mata saya buta, nggak bisa lihat dunia. Nggak masalah bagi saya. Malah saya lebih seneng nggak lihat dunia, jadi saya lebih aman, ya kan? Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup orang percaya, terutama di dalam keluarga dan pernikahan. Dan hari ini saya dan suami kembali bersuka cita. Kami mengundang narasumber yang hari ini juga spesial dan cerita yang pasti nggak kalah seru daripada cerita-cerita sebelumnya. Dan tujuannya adalah supaya memperkaya iman kita dan juga menguatkan kehidupan kita, dan bagaimana membangun sebuah rumah tangga di dalam Tuhan tentunya, ya. Dan tak lama-lama lagi kita mau menyambut narasumber kita hari ini. Siapa, Edi? Shalom Pak Willing, shalom Ibu Hana. Shalom. Shalom. Terima kasih Shalom. sudah datang di podcast kami ya. Terima kasih. Nah, jadi penonton, kita lihat bahwa ini adalah Bapak Pendeta Willing, di mana kita akan bilang bahwa dia memiliki keterbatasan ya di dalam penglihatan ya. Betul. Tetapi saya percaya di dalam keterbatasannya dia saat ini, boleh diceritakan Pak pelayanannya Bapak dan Ibu saat ini? Ya. Saya bersama istri saya melayani di GBI Family Blessing di daerah Tanah Merah, di dekat dengan Kelapa Gading. Kami sebagai staf untuk gembala, membantu gembala sebagai board leader juga untuk bisa membantu pelayanan mereka. Dan saya serta Hana
kami berdua juga membuat renungan harian 1 menit Kristen yang kami upload setiap hari di YouTube, di Facebook, Instagram, di Snack Video, dan ya kami mau menjadi berkat. Amin. Luar biasa, Haleluya. Jadi Ibu Hana pelayanannya juga mengiringin pelayanan Bapak pastinya ya? Ya, sama-sama kami. Lalu kemudian memang yang mengedit untuk videonya adalah saya. Kami bikin dari mentah. Lalu kemudian sampai kami rekaman, lalu kemudian kami bagikan setiap hari. Lalu kemudian kami juga membantu di gereja dan juga suka keliling pelayanan khotbah di tempat lain. Iya, sesuai undangan lah. Luar biasa ya. Iya. Dan seperti biasa podcast kami ini memberitakan tentang kebaikan di dalam pernikahan khususnya ya. Boleh mungkin cerita di dalam lika-liku pernikahan, mungkin ada lika-liku atau dari awal dulu perjuangan bagaimana kenalnya. Yes. Oh, begitu. Ya, mungkin dari Bapak Willing. Ya, saya seorang yang mengalami kebutaan pada waktu umur 16 tahun. Kemudian berkat tangan Tuhan yang luar biasa, saya dituntun oleh Tuhan ketemu dengan dokter di Bandung, dan akhirnya dokter itu memutuskan untuk disekolahkan atau dibawa ke luar negeri. Tapi orang tua ambil keputusan untuk disekolahkan, dan akhirnya saya bisa sekolah di sekolah luar biasa negeri bagian A. Kenapa A? Karena A itu bagian tunanetra, kalau B tunarungu, C itu cacat mental, D itu tunadaksa, itu cacat tubuh, dan E itu anak yang sedikit agak nakal gitu ya. Nah, jadi saya bagian A, dan akhirnya saya lulus SMP, kemudian masuk SPG, Sekolah Pendidikan Guru di Budaya, di dekat di Berlan sini, Jatinegara. Kemudian selesai SPG itu Tuhan panggil saya untuk sekolah Alkitab. Itu di tahun 85. Dan akhirnya saya berangkat ke Sekolah Teologi Berea Salatiga, dan saya sekolah 3 tahun. Dapat gelar diploma, tahun 88 saya kembali ke Jakarta. Dan saya saya membantu di satu gereja CWS, Charismatic Worship Service di Gedung Kenanga. Saya menangani tunawisma dan juga pelayanan tunanetra sendiri, kemudian rumah sakit kusta Sitanala, dan kemudian saya dibawa Tuhan keliling Indonesia, dan akhirnya ya kalau hari Minggu suka khotbah, dan Gembala Sidang Hana ini suka ngundang, dan ya dari situlah saya mulai dekat dengan Hana, dan akhirnya di tahun 93 akhir, Desember 93, saya menyatakan cinta kepadanya. Tepat tanggal 25 Desember, makanya saya bilang Hana itu hadiah Natal, singkatan. Hadiah Natal. Hadiah Natal. Gitu. Betul. Ya, jadi akhirnya kami ketemu, kami berpacaran. 97 saya sekolah lagi di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti Karanglo Malang untuk ambil S1. Selesai, saya ajak dia menikah, dia mau, dan akhirnya kami menikah di Kota Malang di Sekolah Tinggi Teologi. Itu, Pak. Berarti Bapak domisilinya dulu di Malang? Enggak, di Jakarta. Di Jakarta, tapi karena sekolah ke Malang ya? Iya. Bersama istri waktu itu? Enggak, istri dia Saya dulu kerja Pak. Masih kerja ya? Saya kerja di Jakarta. Oh, oke. Jadi waktu kenal Pak Willing itu di pelayanan kan berarti? Betul. Iya. Boleh. Pak Willing ini kan suka khotbah di gereja kami, lalu kemudian sorry, gereja mana tadi? Waktu dulu saya di gereja Sidang Jemaat Allah. Lalu kemudian karena dia suka diundang, lalu kemudian kami juga suka ada camp-camp, jadi ada youth camp gitu kan, di daerah-daerah. Lalu kemudian salah satu pembicara favorit adalah Pak Willing. Lalu kemudian kalau misalnya gereja saya ditunjuk untuk jadi pemain musiknya dan juga song leadernya, maka saya yang jadi song leadernya gitu. Nah, disitulah kami ketemu. Jadi gitu. dekat ya? Iya, jadinya. Boleh saya tahu, waktu kesan pertama lihat Pak Willing, bagaimana? Dan Ibu udah tahu ya bagaimana kondisi Pak Willing dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu merasakan
terhadap Pak Willing? Kalau karena kami biasa saja, karena saya memang orangnya ramah kepada semua orang, lalu kepada semua pengkhotbah pun juga ramah. Lalu kemudian kalau lihat Pak Willing ini orangnya kalau khotbah tuh lucu, bawaannya kocak, lalu kemudian membuat ceria, membawa suasana anak-anak muda bisa, tapi pas giliran akhirnya waktu altar call pada nangis kayak gitu loh. Jadi akhirnya kita semua tuh senang dengan Pak Willing gitu loh. Itu aja. Jadi seperti ya kalau anak tuh mau disuapin makan, jadi kan mesti diajak bercanda-bercanda dulu, lalu kemudian makan. Nah, itulah salah satunya pengkhotbah favorit waktu dulu di anak-anak muda gitu. Tapi saya mau ganteng Bu dulu. Iya. Ini akibat sekolah saja jadi botak. Dulu ganteng saya, apalagi pakai dasi. Wah. Iya. Jadi banyak yang ngelirik kata dia. Banyak yang ngelirik, cuma saya nggak ngelirik aja. Karena setia, Pak. Iya. Bagaimana tuh akhirnya merasakan cinta sama Pak Willing? Iya, karena getarnya tuh kapan sih? Iya, kalau itu sejak kita sudah deket, dia suka cari kesempatan untuk bersama dengan saya, itu kasih buku renungan, lalu kemudian terusnya suka telepon, tanyain keadaan pagi siang sore gitu loh. Jadi dia sehari 3 kali bisa telepon karena dulu pakai uang cepean gitu kan ya. Pagi siang sore gitu, kalau mau pagi kalau saya nyampe di kantor, siang mau makan, lalu sore. Jadi dia tanyain terus, rupa-rupanya dia saya bukan pacarnya yang pertama Bu, Pak. Wah. Walaupun dia buta tapi dia pacaran sudah beberapa kali. Wah. Asalnya ganteng Bu. Wah, punya pesona yang menarik. Iya. Nah jadi ketika itu akhirnya yang Tuhan bikin acara, Tuhan kasih hikmat buat dia karena mungkin dia nggak bisa datang ke tempat saya, tapi Tuhan memakai sarana yang ada sehingga akhirnya saya bisa ketemu dengan dia, yaitu melalui telepon gitu. Boleh tahu nggak berarti tahun berapa tuh waktu pacaran? Tahun 94 Januari tanggal 25 mulainya. Waktu itu kan belum zaman handphone, berarti agak mudah ya untuk komunikasi kan, sorry kata dengan disabilitas itu kan dengan menelpon tuh mudah ya. Iya, betul. Oh dari situ komunikasinya ya. Sekarang pun mudah Bu, dia bisa udah pakai Android. Oh ya, gimana tuh? Bisa itu ada handphone yang bisa diusap-usap dan handphone itu bisa ngomong bersuara, namanya talkback. Jadi kalau dulu kan pakai Nokia yang 1 juta umat juga dulu Pak Willing bisa. Lalu kemudian ke QWERTY, lalu kemudian pertama-tama dia bilang nggak bisa, saya dikasih dorongan, akhirnya dia bisa pencet. Kalau yang waktu pencet cek tek 3 kali, nah C gitu kan. Nah akhirnya dia bisa. Nah sekarang usap-usap, nah itu ada fasilitasnya talkback sehingga semua orang buta atau yang mengalami kekurangan dalam penglihatan mereka bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Ada bunyi ya? Ya, ada bunyi. Dia akan bacain semuanya. Suara ya? Jadi kayak screen reader ya? Jadi kalau di Android namanya talkback itu sudah ada fasilitasnya. Kalau iPhone OS itu namanya voice over. Voice over. Jadi ada sarananya lah ya. Sudah ada fasilitasnya di dalam handphone, tinggal di on aja. Jadi komputer juga bisa ada yang bisa bicara sehingga sekarang ini nggak menutup kemungkinan orang-orang yang mengalami cacat mata kesulitan dalam membaca, itu komputer itu kan membuat dia bisa ke sarjana sampai S2 atau juga sampai ke doktor. Wow, jadi benar-benar zaman sekarang dengan kemudahan teknologi itu tidak menghambat kondisi kita apapun, tetap kita bisa cari ilmu, komunikasi dengan orang tercinta, dan kita tetap mengalami hidup seperti biasa, puji Tuhan. Keceriaan tetap ada terus di dalam hidup kita. Amin. Nah dari Pak Willing itu, kan khotbahnya bukan di tempat Ibu Hana, kenapa Pak Willing bisa merasa ada getarannya waktu ketemu dengan Ibu Hana? Saya tunanetra, hidup saya kan pakai kuping. Jadi saya dengar suara Hana ini lemah lembut sekali gitu loh. Lembut ya. Enak dan yang saya suka suara-suara yang lemah lembut gitu. Jadi, emang yang lain nggak lembut ya Pak? Yang lainnya itu ada juga lembut, tapi jadi gini, saya dekat sama dia, terkadang makan, ya kan? Makan. Nah, kalau makan sama dia, yang pertama dia nggak mau makan di mall, mau makan yang di Amigos, agak minggir got sedikit. Waduh, saya bilang punya istri seperti ini nih enteng ongkosnya kan, nggak boros. Kemudian
Kalau makan sama dia, sendok, garpu dia ngelapin, piring dia lapin. Waduh, kayaknya higienis juga nih istri gini kan. Nah, saya kan makan dengan perempuan lain juga, nggak ada yang mau lapin, lap sendiri apa sendiri ya. Wah, ini ya udahlah, dari situ saya lihat, wah ini cocok untuk istri, jadi istri saya. Dan ya kan saya nggak bisa melihat piring itu kotor apa tidak kan. Iya. Nah, jadi dia lapin. Waduh, saya bilang ini bisa menjaga kesehatan suami nih kan, gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya saya deketin dia juga tambah deket. Dan dia sebenarnya juga dia mendapatkan satu apa ya, yang kamu bilang itu ketika dia ketemu saya, terus saya nyatakan cinta, dia seperti di hati dia tuh ada satu kesan bahwa dia mau seperti Abraham, meninggalkan negerinya dan sebagainya, berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Itu ya dia ngakui ke saya gitu kan. Nah ya udah, dia nggak lihat saya sebagai seorang penyandang disabilitas, tapi dia lihat saya punya tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani, dan dia suka itu. Dan akhirnya ya saya menyatakan cinta dan dia membalas itu, dan balasnya juga lama loh Bu. Bapak, saya nyatakan 25 Desember, dia baru balas 25 Januari, 1 bulan. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan 3 hari saja bangkit, ini kok 1 bulan belum dapat jawaban ini kan. Aduh, ini gimana nih. Tapi tanggal 25 Januari 94 itulah dia mulai menyatakan cinta pada saya. Dan akhirnya ya udah kami jalin sampai akhirnya kami menikah. Wow. Lama itu pacarannya, setahun ya? Woi, lama. Saya kan kuliah lagi untuk ambil S1. 94, 95, 96, terus saya 97, 98 saya kuliah. Berarti kuliahnya nggak di Jakarta? Di Malang, di Karanglo. Nah, berarti termasuk EDR ya? Kita dulu nggak ada handphone, pernah dikirim surat, yang baca teman saya. Wah, cinta saya kebongkar ini kan. Akhirnya saya bilang sama dia, karena saya belajar dulu pakai kaset. Jadi buku dibacain oleh teman, direkam di kaset recording kayak zaman dulu itu. Tahun-tahun 97 itu kan masih ada kaset, belum CD kan. Nah, jadi saya bilang sama dia, udah kamu rekam aja kaset, nanti kamu kirim ke saya. Nah, akhirnya kita ya untuk kita bisa saling berhubungan yaitu pakai kaset. Selain pakai kartu telepon, dulu kan pakai zaman ada kartu telepon kan. Nah, jadi teleponan pakai kartu gitu. Ke wartel gitu ya? Enggak, di sekolahan gitu, yang box itu, yang box. Jadi kita beli kartu aja begitu. Nah, dia karena saya pendeta, dia dulu belum jadi pendeta, dia kerja, maka untuk menyuplai untuk supaya hubungan lancar ya dia menyuplai saya dengan kartu-kartu telepon. Ya, karena dia tahu pendeta kan pegang dompet Tuhan ya kan. Nah, jadi akhirnya dia yang menyuplai, saya pakai untuk nelpon gitu. Nah, kalau dari Ibu waktu akhirnya dinyatakan diajak menikah ya, itu kira-kira ada pertentangan nggak dari saudara, keluarga Ibu? Ada banyak kesulitan ya Bu, karena mungkin mereka berpikir bahwa kenapa saya harus mau menikah dengan orang buta. Lalu kemudian kan mereka berpikir hidup saya akan lebih banyak kesusahan, lebih banyak kesedihan. Lalu kemudian juga ada banyak berat lah gitu. Tapi karena saya udah ambil komitmen sama Tuhan, karena saya punya pribadi, kalau saya sudah menyatakan misalnya cinta, saya akan pertahankan cinta saya itu. Tapi kalau udah putus dan saya tunggu berapa bulan nggak baik lagi, saya akan melupakan semuanya. Jadi ketika saya mengambil komitmen dengan Pak Willing pun saya lakukan itu terusnya. Dan tapi ternyata justru Tuhan ingetin saya ketika Tuhan panggil Abraham nggak tahu kemana, tapi Tuhan akan mimpin ke negeri yang pasti menujunya yang baik gitu. Nah, saya cuma punya iman bahwa Tuhan, aku percaya Pak Willing punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya juga punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan rumah tangga ini, saya percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami, karena kami satu-satunya tujuan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, lalu kemudian sejalannya waktu, dulu orang bilang, kamu mau makan apa? Nah, bisa kurus kering gitu kan, susah. Tapi ternyata justru dulu saya waktu menikah dengan Pak Willing 42 kilo.
Sekarang ini saya 58 kilo. Waduh, luar biasa. Jadi 16 naiknya kilo. 16 kilo ya kan. Jadi bener-bener udah olahraga, udah makannya diatur gitu kan. Tapi ternyata pemeliharaan Tuhan tuh bener-bener luar biasa. Dia mencukupi, dia pokoknya pas apa ada gitu loh. Nggak pernah Tuhan tinggalkan. Bahkan COVID pun Tuhan mau melihara kita dengan dahsyat gitu. Wow. Kalau saya tambahkan, jadi banyak tantangan dari keluarga dia, tetapi saya lamar. Saya datang ke orang keluarganya, datang ke keluarganya untuk minta dia. Walaupun ada kesulitan, tetap saya tidak menyerah. Ya, mengikuti formalitas. Kemudian waktu menghadapi itu semua, mama saya, orang tua saya juga nggak ada masalah, dan Hana juga nggak ada masalah begitu. Jadi akhirnya ya kami jalan terus. Ya, sekarang pernikahan, lupa nanya, pernikahannya udah yang keberapa sekarang tahun ini? 27 tahun. 27. Oh my God. 27. Ya. Ya. Nah, saya nggak cerita. Saya menikah di Kota Malang karena menikah di bulan Mei. Di Jakarta terjadi kerusuhan. Oh, 98. Ya, 98. Kami ada di Malang, menikah di Malang. Ya, tanggal 29 Mei. Ya. Nah, Jakarta kan 13, 14, 15 Mei itu kerusuhan di Jakarta ya. Ya. Nah, itu ya itu suka dukanya. Jadi dan pestanya cuman dihadiri teman-teman di Kota Malang, mahasiswa, mahasiswi, keluarga dosen. Jadi ya kira-kira 400-500 orang lah yang hadir. Banyak juga, 400. Iya. Banyak loh. Ya. modalnya tapi murah, cuma 6.500.000. Ketika kita hitung angpau, ternyata dapat 7 juta. Berarti Jadi masih masih- cuan gopek. Iya. Nggak Itu. kekurangan lah ya. Iya, Ya. itu bonus itu. Ajaib dari Tuhan itu. Nah, sekarang ada putra-putri? Kami punya anak satu, Hah? kami adopsi karena kami berdua setelah menikah, saya masih bekerja di salah satu perusahaan asing, lalu kemudian setelah itu Saya banyak keliling Indonesia. suami saya ini banyak pergi ke luar daerah, dia masih suka ke daerah-daerah untuk khotbah keliling, lalu kemudian sampai akhirnya saya juga full time karena berhenti kerja karena ada dari Australia menawarkan kami untuk sekolah S2. Untuk master teologi, lalu kemudian saya berhenti kerja, lalu kemudian disitulah saya baru full time, dan akhirnya kami berdua keliling lebih banyak pelayanan ke daerah-daerah. Jadi kalau saya mau, Hana ini suka lupa-lupa tahun, saya bagian sejarahnya. Nah, 1998 kami menikah. Satu saat saya di Palembang waktu itu, terus dia telepon saya, dia bilang, "Kok boleh nggak saya sekolah teologi ya?" Saya bilang boleh. Tahun 99. Padahal saya berjanji sama diri saya nggak pernah mau ajak dia atau suruh dia sekolah Alkitab, karena takutnya stres. Karena apa? Biasa kerja, ya kan? Sekarang nggak kerja, tiba-tiba nganggur banyak di rumah, jadi ada stres. Jadi saya hanya doa saja. Tapi rupanya dia udah punya komitmen juga dengan Tuhan mau sekolah Alkitab. Nah, tahun 99 dia mau sekolah Alkitab dan akhirnya dia sekolah. 2005 kami dapat sponsor dari Melbourne, Australia, dan saya dengan Hana kami menyelesaikan S2 di Sekolah Tinggi Teologi Karisma Bandung. 2008 lah, 10 September 2008 kami diwisuda. Di wisuda S2-nya. S2-nya. Dan terus kami semenjak 2003 dia full time. Jadi 99 dia sekolah, 2003 full time. Udah jadi pendeta juga, akhirnya kami berdua yang keliling Indonesia. Jadi untuk memiliki keturunan pun itu bukan menjadi prioritas Nggak pernah lagi pikiran. ya, Iya. betul ya, karena udah sibuk Sibuk. melayani Iya. Tuhan, dan anak rohaninya mungkin banyak banget kali ya. Ya banyak kali kalau misalnya kita ketemu mereka, misalnya mereka bilang, ingat gak Ci kok misalnya waktu di altar call saya jadi hamba Tuhan karena altarnya Koweling waktu ini khotbah di sini gitu loh. Jadi ada orang-orang yang udah jadi hebat itu karena melalui pelayanan yang kami lakukan gitu loh. Sehingga banyak orang-orang yang jadi full time atau menjadi hamba Tuhan gitu. Iya. Terus di tengah kesibukan ya, Ibu sama Bapak, bagaimana kan namanya suami istri kadang pelayanan tapi dia tetap harus bisa menjaga waktu ya, berkualitas dengan istri. Bagaimana Pak Willing sama Ibu Hana bisa membangun waktu bersama di luar pelayanan?
Kalau biasanya kami pagi sama anak kami tuh kalau misalnya kami mau makan, biasa saya bangun jam 3 pagi, kami bagi firman Tuhan, lalu kemudian saya bagi renungan harian yang kami buat, lalu kemudian saya baca firman Tuhan, belajar, lalu kemudian nanti jam 4 lewat gitu saya masak. Nah, lalu kemudian selesai masak semuanya, terusnya kita pagi-pagi kita sebelum ngantar anak sekolah kita makan pagi bersama, dan sebelum makan pagi bersama tuh kita baca renungan. Nah, kita doa sama-sama. Nah, nanti kalau misalnya malam pun kami mau tidur tuh biasanya kami baca satu pasal dari Alkitab, lalu kemudian kita sharing bertiga. Apa yang kamu dapat, apa yang kamu dapat, dan bisa saling mendoakan, bisa apa misalnya sharing apa yang diperlu dilakukan atau apa seperti itu. Jadi supaya kita bisa ngerti dan juga kesulitan dan kesusahan kami masing-masing. Gitu. Dan setelah itu kami berpelukan. Yeah. Kami bertiga berpelukan, saling mencium. Dan memang pelukan ini saya dan Hana lakukan semenjak kami menikah. Jadi sebelum tidur malam, kami doa, kami pelukan, ciuman, terus kami tidur. Every day? Tiap hari. Wow. Sampai pagi dan selama tidur. 27 tahun? Ya. Wow, kalau malam ya, ciuman, kalau pagi udah nggak ciuman lagi, bawa terasi. Kan sarapan, lama lagi. Wah, ini contoh nih. Kalau saya tiap pagi cium kening istri. Iya, iya sih, tiap dan kantor. Saya selalu kalau saya keluar daerah, dia telepon saya atau saya telepon dia, satu hari mungkin 10-20 kali. Saya akan mengakhiri dengan kata I love you, God bless you. Luar biasa. Nah, dia juga bilang gitu. Temennya bilang begini, Ling tuh lo selalu bilang I love you lu, God bless you, I love you lu sama bini lu. Apa kan nggak bosan? Dia bilang gitu kan. Terusnya saya bilang, kenapa mesti bosan? Orang I love you nggak beli kok, katanya begitu. Daripada nanti tukang sayur bilang I love you sama bini gue, katanya. Jadi daripada nanti bini gue diambil sama tukang sayur, mendingan gue bilang I love you deh. Bayarannya lebih mahal ya, Pak. Iya. Jadi jangan pelit dengan mengucapkan kata-kata I love you. Dia lagi kan produknya udah habis. Iya. Tapi kalau kata I love you kan pasti Pak Willing juga menunjukkan benar-benar buktinya mencintai istrinya seperti apa dari kesehariannya kan. Iya. Nah, kalau bangun pagi jam 3 berarti tidurnya pagi benar ya? Saya tidur paling lambat jam 10 malam. Rata-rata jam 9. Rata-rata kecuali ada pelayanan. Berarti 5 jam lah ya sehari. Supaya bisa segar di jam 3 ya, iya. Bu? Biasanya. Dan juga kualitas family time-nya dari kecil anak kami, saya bawa pelayanan, Pak. Saya pergi ke Sorong. Oh, adopsinya tuh dari kecil? Dari kecil. Jadi, boleh tahu putri atau pria? Laki-laki. Nah, kami masuk ke daerah Maibrat. Maibrat itu 5 jam dari kota Sorong. Itu Ayamaru masih lewat lagi dan namanya Aifrat. Saya bawa dia. Pelayanan ke Amerika, saya bawa dia. Terus pokoknya selama dulu kan dia homeschooling sebelum dia sekolah reguler, kami selalu bawa. Kemudian kalau sekarang ini saya dengan Hana, kalau Hana ada pelayanan saya tidak, saya ikut Hana. Kalau Hana nggak ada pelayanan, saya ada pelayanan, Hana ikut saya. Kemudian dengan anak juga, kalau besok dia nggak ada, andai kata ada ulangan, nggak ada ulangan, tetap kalau ada pelayanan malam saya bawa anak. Karena saya bilang inilah waktunya family time. Saya bilang sama dia, kamu udah umur 18, umur 19, mungkin papa, mama nggak bisa ngikut kamu lagi, kamu nggak ikut saya lagi. Tapi ya sekarang inilah kami bisa menikmati kebersamaan dengan kamu. Kalau kamu udah kuliah kan, kamu punya dunia sendiri. Betul. Nah, jadi family time kami di situ. Ya. Nah, hari ini kami nggak bawa karena selama ini saya belum izin sama Pak Edi, jadinya saya nggak berani. Gitu. Dia ada di rumah gitu. Cuma dia tanya mau kemana gitu. Ya. Pulang jam berapa? Jadi dia yang wawancara. Tadi saya nanya kenapa nggak dibawa. Ya saya lupa nanya Pak Edi, takutnya dia mengganggu acara kita ini. Enggak apa-apa sih. Iya, jadi waktu sama pernikahan dengan Bapak ya Ibu ya, apakah ada kendala yang Ibu rasa pernah lewatin? Pergumulan, apalagi dengan penyandang disabilitas? Kendalanya memang ada banyak, tapi kita harus enjoy gitu loh dengan kesulitan-kesulitan itu. Contohnya misalnya kalau dulu pertama-tama menikah, saya tuh bawaannya karena saya orangnya sebet gitu, maksudnya kerjanya cepat gitu, terusnya ngadepin suami. Misalnya saya bilang, Yang gitu, panggilnya sayang maksudnya, bukan peyang ya Bu ya. Yang gitu, tolong dong ambilin gelas di sini gitu kan gitu. Terusnya, yang mana, di mana? Aduh lama banget gitu loh. Jadi saya bawaannya marah-marah dulu gitu loh. Udah gitu terusnya kan kesel. Udah kesel lalu kemudian terusnya
sampai hampir 1 tahun itu terusnya Roh Kudus ingetin saya, Hana, kalau kamu marahin suamimu melulu, nanti suamimu jadi BODOH, bodoh, katanya gitu. Benar, kalau misal kita ngomelin suami kita, dia mau melakukan ini, takut diomelin, dia lakukan diomelin, nggak dilakukan diomelin, dia kan jadi bodoh kan. Nah akhirnya saya berubah dari situ, saya bilang Tuhan ampuni saya mau berubah. Nah lalu kemudian sekarang ini malah lebih banyak ngedorong dia. Ketika dia maju pun, akhirnya saya jadi ikut maju. Nah kalau misalnya kesulitan, kalau misalnya dia buta, jangan lihat kebutaannya, justru dengan kebutaannya ada keuntungannya. Contoh, misalnya kita naik pesawat terbang. Karena suami saya cacat, saya nggak perlu beli hot chairs kan, ya kan? Kalau beli hot chairs kan mahal kan. Nah, saya tinggal lapor aja kepada krunya dan bilang ini saya bawa orang tunanetra dan akhirnya kita bisa masuk duluan. Ya, prioritas ya kan. Jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian juga misalnya mobil saya orang seperti ganjil genap gitu. Tapi karena suami saya tidak bisa melihat, kita datang ke Dithub, lalu kemudian dikasih fasilitas lagi, akhirnya saya bebas lah. Mau ganjil genap tetap aja jalan. Kita nggak bisa. Ada stiker, Pak. Ada stikernya. Ada stiker di depan kaca. Oh, ada. Iya, ada. Iya. Itu berlaku untuk selain ganjil genap, maksudnya bebas, relasinya relatednya dengan kondisi Bapak Ibu, maksudnya yang nyetir Mbak? Saya, Ibu kan? Iya, kalau suami maksudnya nyasar kita ke surga. Enggak, mobil itu bebas. Mobil itu bebas. Iya, maksud saya pertanyaannya kenapa? Pemerintah memberikan fasilitas kepada orang yang mengalami disabilitas. kendala. Ya, tapi kan yang nyetir normal. Iya, tapi kan dia tahu waktu Tapi kan itu kan pakai di foto nama namanya Willing. Pak Willing. Ya kan? Jadi stikernya itu ada mobil saya, ada foto saya, ada foto Hana gitu. Iya. Fotonya gede dong tahu di. Wah, itu fotonya nanti disimpan poster. aja. Enggak, maksudnya tujuannya keuntungannya untuk Keuntungannya memberikan buat disabilitas seperti itu. Itu memang Bu, semacam Mungkin hadiah pemerintah. dari pemerintah padahal buat tujuannya enggak gimana-gimana. Enggak. Dalam menyetir tetap aja biasa. tetap biasa Ya, aja. jadi termasuk ambulan, berangbir, kemudian mobil disabilitas itu bebas hambatan kalau ganjil genap. Terus kalau ke mall juga kan ada disabilitas, parkiran ada disabilitas parkirannya. gitu. Nah, kita lebih mudah. Terusnya Ya. yang berikutnya, kita kalau jangan lihat kesusahannya, kita lihat gini, justru dengan kebutaan suami saya ada banyak untungnya. Misalnya saya pergi ke Bali, ya kan? Di Bali kan everyday is holiday, Bu. Orang pakai baju pokoknya semuanya, ya kan? Ya kan pernah satu kali kami di dalam lift. Nah, kan biasa ada suami istri, lalu kemudian ternyata masuklah cewek, bajunya, ya kalau Pak Edi kan kalau nggak dilihat sayang Pak, betul nggak? Tapi saya harus mengendalikan pikiran saya. Ini kan Pak Edi kan, aduh nggak dilihat mubazir nih. Nah, tapi kan kalau sama Pak Edi, puji Tuhan, aman ya kan? Jadi suami saya nggak pernah lirik gitu-gituan kan, kayak gitu loh Pak. Aman aja saya. Jadi kita jangan lihat yang mungkin memang kesusahan kesulitannya, tapi lihatlah sesuatu yang menarik, sisi baiknya, hal yang positif yang kita bisa lihat. Jadi sebenarnya setiap istri bisa melihat sisi baik dari suaminya. Seorang suami juga bisa melihat sisi baik dari istrinya. Nah, selama kita melihat kejelekannya, pasti akan muncul perbedaan yang semakin jauh dan akhirnya ribut terus gitu kan. Iya. Tapi masalahnya ada pasangan mungkin bilangnya gini Pak, dia mah nggak ada baik-baiknya, atau misalnya baiknya lebih dikit daripada jeleknya lebih banyak. Ya karena dia lihat jeleknya terus. Kalau dia lihat jeleknya, ya jelek lebih besar. Kalau dia lihat baiknya lebih besar. Karena ya yang di dalam kita melihat banyak kasus di dalam masa rumah tangga kan, kalau udah bertengkar kan pasti yang diungkit-ungkit jeleknya ya. Ya itu dia. Dan selalu ingat kejelekan masa lalu, dan itu semacam udah jadi stigma bahwa kamu begitu terus. Padahal kan orang bisa berubah. Iya. Memang sih kita juga harus baik belajar untuk mengingat kebaikan pasangan. Tapi satu hal Bu, buat saya, walaupun Pak Willing buta, dia tidak bisa melihat, tapi yang luar biasa, dia nggak bisa bantu saya banyak. Tetapi ketika saya masak pagi-pagi, misalnya dia mau nemenin saya, ajak ngobrol atau apa, sehingga jadi saya nggak merasa sendirian, gitu kan, nggak merasa saya sebagai pembantu. Kedua, dia mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Contohnya, kami di rumah nggak ada pembantu misalnya. Lalu kemudian suami saya ini yang nyuci baju, pakai masukin ke mesin cuci, lalu kemudian ini, ya kan? Nanti yang ngebilasin dia, lalu dia udah selesai, nanti saya yang jemurin. Jadi kita kerjasama gitu loh Bu. Ya. Jadi suami istri bisa memang harus menopang. seperti itu. Suami istri itu seperti partner. Ya betul.
Jadi nggak bisa bilang, oh rumah tangga bagian istri, suami ini. Justru saya lihat di mana pasangan kita butuh bantuan, disitulah kita bantu. Betul. Nah, kalau boleh saya tebak nih ya, kalau nggak salah nih, saya melihat pribadi ibu yang lembut, sopan ya. Karena kan banyak di luar sana, kalau ibu-ibu mungkin yang emosional waktu bertengkar, dia bisa aja loh menghakimi loh pasangannya loh. Apalagi dengan keadaan Bapak Willy yang seperti itu, dengan mudahnya mengucap kata-kata yang kasar, betul ya Bu ya? Apalagi langsung menghujat kekurangan dia. Nah, kalau saya lihat Ibu kayaknya nggak pernah nih. Iya. Iya kan? Iya. Nah, karena itu akan sangat menyakitkan. Betul. Ya itulah makanya di dalam rumah tangga pun kita lebih baik kontrol mulut ya Bu. Ini Betul. untuk semua pembacaan termasuk saya juga. Saya struggling di area itu juga. Kalau kita emosi Bu, kadang-kadang sebagai perempuan gitu ya. Iya, karena dulu dari kecil saya dulu masih kecil agak jahat dalam arti mulut saya ya. Tapi sejak saya kenal Yesus lalu kemudian saya diubahkan Tuhan dan Tuhan bentuk karakter saya selalu hafal ayat Mas. Misalnya apa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, saya belajar itu sehingga setiap kali saya mau marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi saya langsung berhenti gitu loh. Sehingga supaya kita bisa kontrol. Misalnya kita ada pertengkaran berdua juga. Tapi ketika kita ketemu orang lain, kita langsung baik kembali gitu loh. Kami nggak mau menunjukkan bahwa kami tuh marah atau apa. Kalau marah tuh maksudnya di kamar misalnya gitu loh. Misalnya marah dalam arti perdebatan gitu ya, selisih paham gitu loh. Nggak sampai keluar banting-banting piring nggak gitu. Tapi kalau orang emosi marah wajar. Cuma yang penting tidak mengeluarkan kata-kata dan tidak simpan kemarahan. Betul. Ya. Dari Bapak. Nah, jadi kalau saya sama Hana ini ya ada perbedaan, ada perselisihan, tapi kami selalu siapa yang marah? Kalau satu marah, satu diam. Yang waras ngalah ya. Nah, kalau Hana lagi marah, saya diam. Nanti kalau saya marah, dia diam. Gitu. Nah, jadi nggak ada keluar dari kami pacaran sampai hari ini kata-kata kayak monyet lu, babi lu, nggak ada dari mulut kami. Dan kalau dia marah, dia udah bilang dari waktu menikah, kalau saya marah, udah kamu datang peluk saya, cium saya pasti reda. Udah. Jadi kalau kita ada perbedaan pendapat, dia marah, saya tahu dia marah nih. Dia nggak marah, nggak lempar apa, nggak apa. Saya peluk dia, saya cium, udah baik. Tapi nggak semua cewek kalau lagi marah mau dipeluk. Biasanya diusir. Kamu pergi dulu deh. Tergantung. Tergantung. Berarti mesti ditanya. Tapi mungkin Pak Willy sudah bisa mengubah luar biasa. Enggak, dia ngomong Pak. Oh gitu. Dia ngomong ke saya, dia yang pesen. Saya nggak pesan apa-apa sama dia yang pesan saya kan gitu. Jadi ya udah, saya tahu dia kalau marah ya udah saya peluk dia, saya cium, udah. Kalau tipe saya kan harus diem dulu, menghindar dulu, berdoa dulu, tenangin diri. Beda-beda kan. Beda-beda ya. Kalau dia marah nggak meledak, tapi juga surutnya cepat. Bagus dong itu. Itu yang bagus. Ya, nah saya juga sama. Kalau saya marah ya surutnya cepat. Naiknya cepat Pak. Naik set gitu. Karena perbedaan pendapat kan, apalagi kalau perbedaan pendapat kan suka tajam. Ya udah. Akhirnya kita saya tahan diri saya nggak ngomong apa-apa, kan nggak boleh. Alkitab bilang nggak boleh ngomong yang sia-sia kan dalam kitab Efesus. Nah, saya nggak mau keluarin apa-apa dan ya udah tenang. Terus nanti dia ngomong. Ya paling kalau dia udah kepusingan atau saya kepusingan, udahlah kita nggak usah ngomongin ini, kita ngomong yang lain aja. Nah, itu di mobil kayak gitu. Berhenti. Udah kita nggak ngomongin ini lagi ya, kita ngomongin yang lain yang happy aja. Ganti topik. Ganti topik. Udah langsung kita berdua langsung ganti topik. Sadar ya. Tapi kalau wanita itu nggak mau ganti topik, bawa topik itu terus gimana Pak? Ya kita aja. Curhat ya. Kalau nggak mau ganti topik, ya kita yang ngajak dia ganti topik. Tuh, kamu yang ngajak topik. Tapi
kamu ngalihin topik. Saya mau topik ini. Nah, enggak, ganti aja dulu. Ini nanti kita bahas kira-kira 1 jam lagi kan. Ya sampai ya pastilah pernikahan itu kan terus berprogres ya Pak. Sampai hari ini juga kita terus saling mengasah. Betul. Iya. Yang penting perempuan itu Pak kuncinya ajak bercanda Pak. Tuh bercanda makanya jangan terlalu serius. Tapi kadang-kadang kalau dia udah bicara serius, saya bercanda. Kamu nggak simak perkataan saya? Nah, berarti bercandanya kurang enggak, nyakut. saya simak gitu. Cuma kamu juga nggak lihat wajah saya lagi senyum. Kan gitu. Harus belajar joke lebih lagi dong. Iya. Iya kan? Belajar dari Pak Willy. Ya nanti mulai besok kamu banyak tanya sama Pak Willy. Biar joke humornya transfer. Saya malu sih, dia kan pengusaha yang memang tiap hari struggling with masalah. Jadi kadang-kadang kebawa serius ke rumah. Sedangkan aku ya rata-rata perempuan senangnya yang joke-joke humor ya. Lucu. Tuh, iya. Tapi kalau posisinya bedanya di sini. Kalau Pak Edi kan ada bisnis, kalau saya kan hamba Tuhan. Jadi banyak nyanyinya gitu kan. Apalagi saya bukan gembala, staf gembala kan. Jadinya nggak terlalu pusing dengan jemaat kan. Tiap hari suka cita ya Pak ya. Suka cita iya. Nah jadi itu. Tapi Pak kalau memang suami bisnis, banyak kali saya memberitahu begini. Pokoknya urusan kantor sampai rumah lupakan. Iya. Urusan rumah. Betul. Jadi urusan rumah jangan bawa di kantor, urusan kantor jangan bawa ke rumah. Begitu juga dengan pendeta, kalau bawa urusan rumah ke gereja, aduh jemaat diomelin semua. Dia lagi ribut sama istri, apa kemarin anak nggak kebalas, soalnya jemaat langsung disemprot. Jadi kita mesti pandai-pandai memilah batas-batas itu. Jadi kalau udah masuk pintu rumah, ya udah. Kita lagi hadapi istri, bukan hadapi orang. Itu saya Pak, gitu. Betul, setuju Pak. Hadapin istri bukan orang. Maksudnya ngadepin bukan orang lain. Bukan orang lain. Orang lain mau marahin kita di luar sana, tapi istri nggak marahin kita. Ngapain kita marahin dia? Itu Bapak suka humor dari kecil? Nggak tahu ya. Sejak menikah kali. Enggak, dari dulu juga saya. Dia suka sama saya gara-gara humor saya. Oh gitu. Iya. Jadi tiap hari ketawa ya Bu ya? Dia pertama kali tuh pernah bilang gini, Hana kamu tahu gak dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Gitu kan Bu ya. Tapi kalau dia bilang gini, enggak, kalau saya nggak begitu. Dari mana datangnya lintah? Dari tebing turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari kuping turun ke hati. Jadi terusnya dia lanjutin lagi Bu. Dia bilang, Hana kamu tuh lembut suaranya. Manis bisikannya. Tapi tetap kamu bawa kentutnya katanya. Iya, pagi-pagi kan suka los semua kan. Jadi akhirnya dia maksudnya bikin joke, bercanda atau apa gitu loh. Jadi hidupnya penuh warna ibunya ya. Boleh tahu umur ibu Bapak sekarang berapa? Sekarang saya 56, Pak Willy 60. 61, hampir 62 lah. Iya. Gak kelihatan. Gak kelihatan Pak Willy. Masih kenceng ya. Wah, itu dia. Kulitnya. Iya. Dan ibunya auranya selalu tersenyum. Ya, puji Tuhan. Iya. Jadi untuk ini saya dapat tangkap tipsnya gini loh, untuk rumah tangga, bapak-bapak yang masih suka serius sama istrinya, tolong belajar joke ya, supaya rumah tangga lebih rileks ya. Karena memang betul sih, saya bisa membayangkan kalau seorang bapak imam kan kepala ya Bu ya. Jadi kalau seorang bapaknya galak, keras, tegang, itu satu rumah bisa ketular Bu, nggak enak gitu. Dan kalau sosok figur seorang bapak kan biasanya lebih keras gitu. Jadi anak, istri bisa ketakutan. Kalau istri yang galak, paling-paling mama sih orang ini. Betul ya Bu ya, kalau istri yang galak mungkin satu rumah tuh nggak terlalu takut, betul kan? Karena kan wanita segala-galanya semana sih? Paling bawel. Tapi kalau udah pria yang galak, tegang, serius, itu satu keluarga bisa kayak terintimidasi semua loh Bu. Jadi ini bisa kita tangkap satu tips buat rumah tangga biar harmonis adalah apa? Joke humor, terutama dari prianya ya. Pokoknya kalau sudah sampai rumah, urusan rumah. Kalau urusan dagang atau urusan bisnis itu di kantor, nanti besok pagi baru kita ngomong. Nah Pak, untuk ini menarik ya, ada kita untuk menggali tips ini kan, kalau misalnya prianya bisa aja bilang, apa sih humor
humor-humor. Sedangkan mungkin ya Pak, ekonomi sekarang lagi sulit misalnya, banyak permasalahan di prianya. Jadi dia juga bingung mau jok humor gimana, dia kesel gitu mungkin. Nah itu mungkin Bapak boleh kasih tips ya buat bapak-bapak yang sekarang kita tahu lagi struggle di bidang ekonomi ya. Sekarang keadaan juga nggak lebih baik dari dulu kalau secara umumnya. Nah tapi kan saya belajar dari ini Bu, umur 16 tahun mata saya buta. Yes. Itu penderitaan yang saya tahu berat, banyak tantangan, banyak penolakan, banyak hinaan. Saya sudah lewati itu semua, dan saya tidak tahu kapan mata saya melihat, ya kan? Nah, saya hanya punya pikiran begini: kita ketawa, hidup ini susah. Kita ketawa atau kita sedih, tetap hidup ini susah. Nah, daripada kita sedih terus, toh nggak bisa mengubah kesusahan, lebih baik kita ketawa. Iya kan? Ketawa itu akan menolong kita untuk merasa ringan beban hidup ini. Tapi kalau kita nggak ketawa, kita sedih terus, apa kesusahan kita selesai? Sekarang kita ekonomi berat, semua ngalamin, ya kan? Banyak di PHK, nggak ada uang, betul. Keluarga kesulitan uang. Nah sekarang kalau kita marah, apakah langsung datang uang dari langit? Kalau kita tertawa, apa datang uang dari langit? Tapi kan dari psikologi kita, dari jiwa kita, ketawa sama marah kan lebih enak ketawa. Hati yang gembira adalah obat. Nah waktu kita ketawa, endorfin yang muncul. Kalau kita marah, kortisol. Nah kalau kortisol muncul terus, kita stres. Kalau pembuluh darah kita bagus, pembuluh darah kita jelek, langsung kena stroke. Bukankah tambah udah nggak dapat gaji, stroke lagi? Mau dapat uang dari mana? Ya kan? Tambah susah ya? Tambah susah lagi. Nah, mata saya buta, nggak bisa lihat dunia. Nggak masalah bagi saya. Malah saya lebih seneng nggak lihat dunia, jadi saya lebih aman, ya kan? Karena waktu ditanya, gimana kalau nama orang buta? Enak, nggak lirik kiri, lirik kanan, ya kan? Gitu kan? Nah, jadi ya saya juga hemat. Satu kali saya pelayanan di Surabaya dan beberapa daerah lah, saya tidak pergi dengan Hana waktu itu. Waktu Hana masih kerja. Nah, dia telepon saya, kok di mana jam 12 siang? Dari mana kok hari ini? Tadi saya jam 10 saya ke mall. Beli apa? Nggak beli apa-apa. Kenapa? Tokonya tutup. Loh kok tutup? Kan jam 10 buka. Yang nuntun saya nggak ngomong, diem aja. Jadi saya nggak tahu mana ada toko yang dibuka, ya kan? Nah, akhirnya saya jalan. Saya jalan aja, jalan-jalan. Jadi 2 jam itu anggap aja saya lagi gerak jalan. Ya? Olahraga. Iya, olahraga. Iya. Nggak beli apa-apa, ya nggak beli. Hari ini aja saya kalau diajak ke supermarket, kalau Hana nggak sebut nih kok ada diskon ini, diskon ini. Saya anggap toko itu sepi. Tuh, ya kan? Jadi nggak beli apa-apa. Nggak beli apa-apa saya. Iya, jadi lebih hemat saya kan. Iya. Jadi kita bawa hidup ini ya enjoy Bersyukur aja gitu, bersyukur aja gitu loh. Pasti ada jalan keluar daripada kita sakit. Intinya suami-suami bersukacita di dalam segala hal ya Pak ya. Dan kita bisa melihat teladan yang sudah sangat nyata di video ini, Bapak Willing yang di dalam keadaan yang disabilitas gitu, dia tetap bisa tertawa, bersukacita, bahkan melayanin Tuhan. Bahkan tadi saya mendengarkan resume pelayanan dia sampai saya wow panjang banget resumenya ya, melayaninya ya. Satu bukti nyata di mana waktu hati kita gembira ya, maka berkat-berkat yang datang. Amin. Tuhan menyertai pelayanan, bahkan katanya pelayanan powerful, orang bisa nangis, itu kan semua karya Tuhan. Dan bahkan kita melihat berkat-berkat yang tak berkesudahan. Ibu katanya tambah gemuk sampai berapa kilo ya? 16 kilo. 16 kilo. Itu Bu, dicegah loh Bu. Kalau nggak dicegah di atas 60 Bu. Loh ini kan. Bapak Willy juga sama. Tambah berat. Tambah berat. Oh kalau saya stabil. Oh, stabil. Soalnya berkatnya double ada orang kan bisa makan enak tapi kesel mulu. Jadinya kan ya kan. Tapi jadi daging ya. Biasanya kalau laki cepat gemuk karena sisanya istri dikasih ke suami. Tapi Hana nggak pernah kasih saya kan sisa. Double blessing. Nggak pernah kasih saya sisa. Double blessing. Udah Bukan, ada makanan jasmani. Karena dia makannya setengah piring. Jadi nggak pernah sisa. Iya. Tapi kan selalu sukacita akhirnya. Ada double blessing ya. Luar biasa. Jadi bukti nyata bahwa ya tadi tuh untuk suami-suami yang mungkin merasakan aduh zaman sekarang susah ya kan.
Makin ngomong makin susah. Makin ngomong makin susah. Iya, Makin marah makin susah. Tambah susah. Makin kesel Betul. tambah susah. Hatinya susah, keadaannya susah. Iya, Ya. stresnya tinggi. Betul. Jadi bukti nyata. Ikutin cara Mr. Pendeta Willing ya, tertawa saja. Iya. Yang luar biasa kan ya, dengan keadaan yang disabilitas, Bapak Willing punya power bisa joyful. Bisa melayani. Yes. Iya. Ya Suka kan? cita. Dan bagaimana kita yang normal itu bukannya harus lebih ya Bu ya? Iya, Dan bahkan saya percaya bisa lebih melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Betul Amin. ya. Amin. Iya. Yes. Karena kemana-mana kan gak dituntun. Saya kan gak dituntun, kemana-mana mesti berdua. Iya. Ongkos nambah. Ya. Dan Iya. saya percaya benar-benar Pak Willing dan Bu Hana itu menjadi contoh yang nyata buat kita semua. Amin. Bahwa melayani Tuhan tidak melihat disabilitas, Yang penting kekurangan. hati ya. Ya, Amin. penting hati. Iya. Ya. Pak Willing itu tidak berhenti stuck di dalam kondisi dan kemudian mengeluh, kesal dan meratap nasib. Tapi dia jadikan itu enjoy. Pak, boleh sebelum kita tutup, satu hal yang membuat Bapak bisa powerful melayani di tengah-tengah disabilitas Bapak. Yang pertama adalah saya mau memberi sesuatu untuk Tuhan, walaupun itu mungkin bukan pemberian saya, karena semua yang saya miliki kan punya Tuhan. Amin. Otak saya punya Tuhan, Amin. kaki tangan saya, jantung saya semua punya Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah mati untuk saya, maka saya mau menunjukkan kasih saya kepada Tuhan, dan saya mau melakukan sesuatu yang saya bisa untuk Tuhan. Yang kedua, saya mau membagi sukacita saya kepada banyak orang. Saya mau tunjukkan bahwa seorang yang mengalami masalah berat seperti saya, penyandang disabilitas netra, saya seorang tunanetra, saya bukan seorang yang gagal. Tapi saya hidup dalam rancangan Tuhan yang akan memberi saya masa depan. Dan Amin. kenyataan saya punya masa depan. Amin. Saya bisa sekolah sampai gelar master. Yes. Jadi hidup ini jalani saja bersama Tuhan, dan jika kita susah itu bukan kegagalan, bukan kehancuran dari sebuah perjalanan hidup. Asal kita berjalan dengan Tuhan, lewati lembah kekelaman, Tuhan ada di situ. Tuhan akan bawa kita keluar, dan Tuhan akan bawa kita naik ke gunung kemenangan. Amin. Jadi saya jalani hidup dengan Tuhan seperti itu. Pernah gak Bapak, sedikit lagi pertanyaan, pernah gak Bapak pun dulu pernah merasa dengan keadaan Bapak kayak gini, wah gue kayaknya udah gak bakal menikah, gak bakal ada pasangan hidup? Pernah gak terlintas? Jadi waktu mata saya buta, Papa Mama satu malam ngomong di ruang tamu. Saya kan saya di kamar tidur, dan saya dari kecil sudah di sekolah minggu. Jadi mama saya ini memang seorang ibu yang mau seluruh keluarganya cinta Tuhan. Jadi dia bawa saya ke sekolah minggu, dan saya menghafal, tiap minggu ada hafal ayat. Motivasinya dapat gambar. Dan ketika mata saya buta, ayat yang sangat kuat muncul. Ratusan ayat sebenarnya dari pas umur 5. Yeremia 29 ayat 11. Dan akhirnya saya tahu saya punya masa depan. Dan ya, mama saya ini yang memberi saya kekuatan, mendorong saya, dan seterusnya. Dan waktu papa mama ngobrol, nih kalau sudah besar mau jadi apa? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya udah besar mau jadi apa? Tuhan hanya jawab, jadi orang. Betul juga ya, nggak mungkin saya kecil orang gara-gara buta, besar jadi dakocan, ya kan? Jadi betul kata Tuhan orang, ya saya pegang, saya akan jadi orang. Kedua, saya tanya, kan 1 tahun lagi Sweet 17. Mama bilang, mau nggak diulang tahunin? Udah lama nggak usah mah. Kenapa? Saya nggak bisa tiup lilin, terlalu dekat rambut kebakar, terlalu jauh lilin nggak mati, ya kan? Udahlah nggak usah lama, saya bilang. Dah. Nah, saya berpikir, siapa mau menikah sama saya? Kenapa Hana bilang Hana pacar keempat? 3 pacar sebelumnya putus karena orang tua nggak setuju. Saya ditolak, dihina, pokoknya banyak hal lah. Termasuk sekolah juga dipersulit dan seterusnya. Tapi ya saya punya Tuhan. Setiap kali ada masalah saya nangis di kaki Tuhan. Amin. Dan itulah jalan keluarnya. Dan akhirnya saya perlu jodoh. Saya nangis di kaki Tuhan. Tuhan bilang, tenang, Tuhan akan kasih. Jadi inilah yang dikasih Tuhan. Haleluya. Boleh Boleh sedikit saya ingin mengetahui apa yang menyebab Bapak kebutaan secara singkat? Saya jatuh, kepala saya bentur trotoar, penglihatan saya berkurang,
Saya masuk, saya diperiksa dokter operasi. Setelah perban mata dibuka, mata jadi buta. Umur 16. Jatuhnya keras banget berarti. Kebentur trotoar jalan. Jadi saya mau pulangin obeng ke rumah tetangga, saya injak jembatan patah, masuk ke got, kepala saya ini kebentur trotoar. Bagian depan ya. Kening. Ya? Kalau orang bilang jidat ya. Jidat ya. Jidat kiri kebentur trotoar. Berarti hati-hati dengan jatuh juga ya, Bu ya. Hati bisa mengakibatkan. Tapi yang enak jatuh cinta, Bu. Iya, berjuta rasanya. Iya, berjuta rasanya. Tapi cukup sekali aja kan jatuh. Iya, jatuh cinta cukup sekali. Dengan pasangannya. Iya. Kalau dari Ibu boleh sedikit tips singkat untuk para penonton? Buat saya tetaplah bersukacita menjalani kehidupan ini, sebab Tuhan tuh pasti tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita terus ada dalam pimpinan Tuhan. Amin. Itu aja. Amin. Yes. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian dari perjalanan kehidupan Pendeta Pak Willing beserta istrinya Ibu Hana, bahwa kehidupan di dalam Tuhan tidak mudah, tetapi ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan bagaimana mereka menjalankan kehidupan sehari-harinya sebagai suami istri, mereka mempunyai waktu yang berkualitas, yaitu di mana mereka bisa makan pagi bersama, mereka bisa doa pagi, doa malam bersama, dan saling membangun kasih, dan di mana ada pelayanan, mereka saling menyertai satu sama lain. Dan saya mau kutip satu firman Tuhan di Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, jadi apapun masalah kita, seperti yang dikatakan Pak Willing, bahwa lebih baik hati kita bergembira daripada hati kita penuh dengan kesusahan. Kalau memang ada pun pergumulan di dalam hati, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Saya percaya dengan kita datang kepada Tuhan, maka segala pergumulan, segala kelemahan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan apapun yang memang kekurangan, kalau saya percaya ada di dalam pernikahan selalu ada kasih, maka itu adalah sebuah kekuatan. Apa yang dikatakan Amsal 15 ayat 17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Itu aja. Iya. Ya, satu hal yang menarik yang saya pelajari dari pasangan hamba Tuhan yang luar biasa ini adalah dimana di saat kita semua bisa punya masalah. Apalagi di dalam pernikahan itu masalah tuh rumit, ada aja ya. Tetapi dengan melihat kehidupan pasangan hamba Tuhan yang luar biasa ini, kita timbul suatu kekuatan semangat yang baru, bahwa mereka saja, ya apalagi khususnya ibu, bisa bersama suami penyandang disabilitas yang sebenarnya mata penglihatan itu kan penting, Bu. Ya, itu kekurangan yang salah satu yang utama, Bu. Nah, bisa bersukacita dan Tuhan memelihara. Dan bagaimana dengan kita, ya? Dikatakan kurang uang, marah-marah, bertengkar dengan suami istri, anak tidak mengerjakan PR, nilai merah, bisa satu rumah teriak-teriakan, belum lagi hal-hal yang remeh, ya kan? Tapi di video kali ini, di podcast kita kali ini, kita belajar apapun kekurangan kita, waktu kita taruh ke dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan ikut beracara menjadi baik di dalam hidup kita. Apalagi masalah remeh, ya. Masalah pasangan ini luar biasa, tetapi segala sesuatu yang rusak, yang buruk, yang berkekurangan, tapi di dalam Tuhan tuh bisa mengubahnya menjadi indah. Amin. Dan kita percaya selama kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, ya Bu. Amin. Kita terus percaya, berdoa seperti Pak Willing saat dia ingin kekasih, Tuhan kasih. Menikah lagi ya Bu, ya bahagia lagi, luar biasa. Cuan lagi waktu menikah, cuan. Cuan gopeceng. Wah, berkat kemurahan mengikut. Karena selalu ada. Kita mengikut Tuhan bukan memang mau cari berkat, tetapi kita tidak pernah harus khawatir, takut, karena Tuhan itu indah jalannya buat kita. Ya, supaya kita tetap semangat di dalam segala pergumulan apapun dalam hidup kita, karena Tuhan itu baik. Amin. Ya. Kita mau berterima kasih ya buat Pak Willing dan Ibu Hana yang sudah membagikan ceritanya yang luar biasa buat kami, yang bisa menjadi teladan buat kita semua.
Ya, apalagi khususnya di dalam pernikahan, kita akan semakin kuat di dalam segala hal apapun juga, Bu. Kekurangan apapun kita bisa bersama Tuhan. Amin, Pak. Amin. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya dan ceritanya yang luar biasa ya, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini, dan bagi teman-teman yang berbeban berat di dalam masalah apapun pribadi atau rumah tangga, ya boleh share kepada kami di DM, TikTok, Instagram Keluarga Hati Ilahi, dan kami dengan senang hati akan menguatkan dan mendoakan teman-teman. Dan juga jika yang memiliki kesaksian boleh komen di YouTube channel kami di komentar. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan boleh subscribe dan juga di like dan di komen video kami ini supaya channel kami terus semakin berkembang dan boleh memberkati banyak keluarga-keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Tuhan Yesus Terima kasih. Yesus baik. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.